Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa i'lamul haqqi wa itlamuhum ala hadhil asya'i wa tanbihuhum amma an taksirihim wa tafridihim wa tabsirihim bi uyubi anfusihim litamassa hararatu hadhihi nirani ahlal majlisi. Wa i'lamul haqqi ban apa rek mending hak nyatana yang saya baca sekarang ini sebenarnya tidak pada titik sebelumnya, bukan alinea baru karena sambungnya ke yang di atas asani wasani di halaman 19 paling atas, wasani mimma tad'u itu pun adalah sambungan dari halaman 16 yang katanya musannif. Di situ musannif akan memberi nasihat 8 hal. 8 itu ada 4 yang tidak boleh dilakukan dan 4 yang harus dilakukan. Nah ini yang nomor 2 yang harus kita tinggalkan adalah kita jangan sampai memberi nasihat sementara kita sendiri tidak mau melakukan. Kalau demikian, kalau tidak boleh tidak kita maunya memberi nasihat terus sementara kita ogah untuk melakukan, maka katanya musannif kita harus sadar, harus hati-hati dengan cara menghindari 2 hal. Hal yang pertama, anitakallufi fil kalami bil ibarati wal isyarat. Hal yang pertama, kita harus menghindari dari memaksakan diri di dalam berbicara dengan ibarat-ibarat yang luar biasa atau bahasa sekarangnya yang lebay. Bermanis kata itu harus kita hindari. Ya, sementara yang kita baca di sini adalah sambungan dari apa yang dinamakan talqir. Talqir adalah ayat Quran abdu naral akhirati. Ini mungkin sudah dibahas kemarin. Wa taksira nafsihi fi khidmatil khaliq, yaitu hamba harus sadar dari ancaman neraka di akhirat dan harus menyadari kekurangan dirinya di dalam berkhidmah, di dalam mengabdi kepada Allah, dan harus berpikir tentang umur-umurnya yang telah terdahulu, yang dihabiskan dalam hal-hal yang sia-sia, dan berpikir, bertafakur tentang apa yang dia akan lakukan dan apa konsekuensinya. Apakah konsekuensinya itu menguntungkan atau justru mengancam kepada keimanannya, dalam arti su'ul khatimah. Wa kaifiyati halihi fi qabdi malakil maut, dan bertafakkur memikirkan dirinya apa yang harus dilakukan di waktu dia dicabut oleh malaikat maut, dicabut nyawanya oleh malaikat maut, dan apakah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan berikutnya, talqir itu adalah memberi tahu manusia, orang banyak. Wa itla'uhum ala hadhil asya'i, memberitahu orang banyak tentang hal-hal yang barusan disebutkan, yaitu tentang umur yang telah habis sia-sia dan tentang apa yang dikerjakan dan segala konsekuensinya itu harus kita terangkan.
wa tambihuhum ban mainga khalqi an taksirihim dari endengnya dari dan badana khalqi wa tafritihim ban sarobana khalqi wa tabsiruhum ban ningalaki khalqi bi uyubi anfusihim kalaban banyak-banyak aibah kekurangan aban khalqi litamassa supaya nyeting supaya arasa hararatu hadhihi nirani ahlal majlisi supaya nyeting panapa-pana sabanika neraka ahlal majlisi da ahli majelis. Majelis itu di situ tulisannya ada iya, insyaallah ada kelebihan salah ketik itu. Wa tujzi'ahum tilkal masaibi liyatadaraku al umur al madiyah bi qadri taqati. Jadi tugas kita untuk menghindari dari hal-hal mengajak kepada orang-orang sementara kita tidak melakukan ajakan kita, yaitu dengan cara tazkir. Tazkir itu antara lain isinya memberitahu orang banyak tentang hal-hal yang disebutkan tadi dan mengingatkan mereka dengan apa yang telah kita lakukan dan mengingatkan orang banyak tentang aib-aib dirinya, tentang kekurangan dirinya. Apa tujuannya? Supaya kekurangan-kekurangan itu kita balas, kita ganti dengan kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Wa yatahassaru 'alal ayyamil khaliyati fi ghairi ta'atillahi, dan supaya orang-orang itu merasa rugi atas hari-hari yang terdahulu yang diisi dengan selain taat kepada Allah. Wa hadhil jumlatu ala hadza tariqi yusamma wa'dhan. La tazkir yang disebutkan dari tadi, makna tazkir itu secara umum itulah yang disebut wa'dhan, yang disebut peringatan, mau'izah. Wa'dhun itu bahasa Arabnya masdarnya, sementara yang lebih terkenal ke telinga kita, yang lebih familiar itu masdar mimnya mau'izah. Mau'izah. Inilah yang disebut mau'izah. Jadi saya ulang, saya simpulkan bahwa yang dinamakan mau'izah itu adalah kita berusaha supaya hamba Allah itu menyadari akan ancaman siksa neraka, dan atas sembrononya diri kita di dalam berkhidmat kepada Allah, dan berpikir atas lewatnya umur-umur yang terdahulu diisi dengan hal-hal yang tidak berguna, dan berpikir tentang apa yang kita hadapi dan apa akibatnya. Kita mau melakukan sesuatu, kita harus memikirkan konsekuensinya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya malaikat maut, dan mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, dan supaya memperhatikan hal-hal yang dibutuhkan untuk akhirat, dan memberitahu kepada orang akan pentingnya hal-hal yang barusan tadi disebut, dan atas kelalaian orang-orang dari hal-hal yang membahayakan, dan merasa menyesal atas terlewatnya umur-umur yang telah terdahulu diisi dengan selain taat kepada Allah. Inilah yang disebut mau'izah. Kama law ra'aita an-nasaila qad hajama ala dari hadid. Contohnya di sini kama law ra'aita kama akati olena law ra'aita lamun ningali sampean an-nasaila dan sampuna banjir qad hajama panika mungku nyerang pana basail ala dari ahadin tepe romana orang sektor. Wakana sambibadah wakana sambibadah huwa pasara ahad wa ahluhu ban keluargana ahad fiha banike dalam bedan. Sebagaimana kalau ada seseorang yang sedang ada di dalam rumahnya bersama keluarganya, sementara ada ancaman banjir yang akan menimpa ke rumah itu,
Fatakul maka tebu sambian al-hazar firru minas sail, firru buru sambian kapi minas sail dari banjir. Wa hal yastahi qalbuka fi hadhihi al-halati an tukhbira sahibat dari khabarakah. Wa hal yastahi ban panapa seneng qalbuka panapa atena sambian fi hadhihi al-halati dalam panikatenka antuh biroda kotu ngaberaki sambian sahibat dari dak orang sandi rama khabaru kada kabar sambian bitakallufil ibarati kalaban maksaaki banyak-banyak ibarat warno katiban banyak-banyak cara wal isyarati banyak-banyak isyarat fala tastahi maka tak seneng tak panapa dasar sambian albat tata kelaban sama sekali. Makadzalika maka ketika esa lau hajamah halul wa ini tining tengkana orang sabareng nasihat. Fala yang bagi maka pantas aja jatani bapak nama kotu ajawi pasara wa'il ada hal. Sebagaimana banjir mau menerjang sebuah rumah, sementara ada orangnya di dalamnya. Kemudian kita bilang, awas, waspada, banjir, lari keluar. Sekarang apakah hati kecil kita mengatakan bahwasanya kita ini bicara waspada itu sebenarnya hanya sekedar basa-basi, hanya sekedar bermanis lidah, kan tidak. Maka seperti itulah keadaan orang yang memberi mau'izah, orang yang memberi nasihat harusnya menghindari hal-hal yang sedemikian. Kesimpulannya di dalam bait ini begini. Jangan sampai kita di waktu memberi nasihat itu niatnya cuma biar oleh orang-orang disebut kita itu alim, kita pintar lebur pidatuna, pintar menggewa. Tetapi harus betul-betul di waktu kita mengatakan al-hazar memang betul-betul ikhlas di dalam hati, tujuannya supaya orang yang ada di dalam rumah itu selamat dari banjir. Itu. Jadi dari alinea dari al-ula yang di atas itu sebenarnya kita oleh musannif disuruh jangan lebay, jangan memaksakan diri untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang tujuannya hanya supaya kita populer. Kalau memperingatkan orang dari bahaya banjir, maka niatnya dari dalam hati harus betul-betul ingin menyelamatkan orang tersebut dari musibah banjir, bukan supaya dikatai orang bagus, orang itu orang baik, saya punya hutang nyawa sama orang itu. Enggak, tetapi betul-betul tujuannya menyelamatkan orang yang kita beri peringatan tadi. Wal khaslatus saniyatu. Yang kedua dari mana? Ya dari tadi katanya musannif, kita harus menghindari dari berpidato, memberi nasihat sementara kita sendiri tidak bisa melaksanakannya. Kalau hal itu terjadi, maka kita harus sadar akan dua hal. Satu hal sudah selesai, yaitu memaksakan diri melakukan hal-hal yang populis, cuma tujuannya dari masih alam orang, walaupun kontennya yang kita sampaikan ya benar, memperingatkan orang dari banjir awas keluar. Tapi jangan sampai hati kita supaya ingin mendapat pujaan dari orang, tetapi tujuannya harus betul-betul dari hati mau menyelamatkan orang tadi. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, yang harus kita sadari apabila kita punya kecenderungan untuk memberi nasihat sementara kita tidak bisa melakukan nasihat itu, Allah takuna himmatuka fi waqtika ayyan khalqu. Allah takuna paneka kotu tada himmatuka panapa tacuna sambian, himmatuka panapa tacuna sambian
fi wa'dika dalam magengan sampean ayyan arab panika kudu bersorak al khalqu besar meresah fi majlisika dalam majelis sampean au yulhiru ataba madengaki basara khalqu al wajada da ilmu na sampean wa yashkus thiyaba liyuqal ni'mal majlisu hadza lianna kullahu mailul lidunya. Hal yang kedua yang harus kita sadari bahwa kita tidak boleh di dalam memberi nasihat itu punya tujuan supaya mendapatkan aplaus, sorak-sorai dari orang yang mendengarkan. Dan supaya orang yang ada di majelis kita tahu bahwa kita tahu. Lah rata-rata orang sekarang begitu. Di seminar-seminar apa yang disampaikan itu kadang bukan tujuannya memberitahu orang yang hadir, tetapi cuma mau menampakkan bahwa kita tahu, bahwa kita alim. Itu harus kita hindari. Liqala ni'mal majlis hadza. Dengan tujuan malaikat ini bagus ini. Mungkin seruah bagus. Lah itu harus dihindari. Kenapa? Li'anna kullahu mailul lidunya. Karena itu semua adalah kecenderungan kepada dunia. Kecenderungan itu belum tentu, misalnya kecenderungan kepada maksiat belum tentu kita melakukan maksiat, tetapi punya kecenderungan untuk melakukan maksiat itu tidak baik walaupun kita tidak melakukan maksiat. Ingat itu. Maka seperti itu juga kecenderungan kepada dunia itu bukan berarti kita kepada dunia, cuma ada kecenderungan. Kalau contohnya anak-anak yang nakal dulu, kalau jalan melewati jembatan misalnya, menoleh ke bawah, walaupun di bawah tidak ada apa-apa, yang ada sampah. Itu namanya mailun ilal maksiat, kecenderungan kepada kemaksiatan, atau leme bola bedoreng mandi babai itu kan begitu. Jadi itu namanya mailun ilal maksiat walaupun tidak ada maksiatnya, karena yang dilihat cuma sampah. Maka saya ulang, orang yang memberi nasihat dengan tujuan ingin populer, ingin dianggap bahwa orang itu orang alim, orang yang bisa, orang yang lucu dan semacamnya, maka sebenarnya itu adalah mailun ilad dunia, kecenderungan kepada dunia. Wa huwa yatawalladu anil ghaflah. Kecenderungan terhadap dunia itu munculnya dari mana? Minal ghaflah, dari kelalaian. Bal yang bagi ayyakuna azmuka wa himmatuka antat uwan nasa minad dunya ilal akhir. Terus kalau demikian apa tujuan kita di dalam memberi nasihat itu? Maka katanya Imam Ghazali, maka seharusnya tujuan kita di dalam memberi nasihat itu adalah mengajak manusia dari dunia diajak ke akhirat. Mengajak dari cinta dunia ke cinta akhirat, mengajak dari pekerjaan dunia kepada pekerjaan akhirat. Pekerjaan dunia di sini bukan berarti kita tidak berikhtiar mencari rezeki, bukan, karena mencari rezeki itu sebenarnya juga pekerjaan akhirat. Contohnya kita bertani, menanam padi. Sekarang bulan puasa musim panen padi, walaupun sambil puasa panen padi, berat itu. Apakah itu pekerjaan dunia? Bukan, karena mencari rezeki itu juga merupakan kewajiban. Di waktu kita mencari rezeki, tujuannya untuk memenuhi kewajiban
kewajiban untuk menafkahi anak dan istri dan diri sendiri supaya punya sifat iffah, tidak suka, tidak mengharap kepada pemberian orang lain, maka itu sebenarnya adalah pekerjaan akhirat, karena itu adalah kewajiban. Jadi bukan berarti yang dimaksud musannif di sini antad'uan nasa minad dunya ilal akhirah, orang yang sedang kerja mencari rezeki diajak ke masjid semua, enggak. Yang penting tujuannya semua untuk akhirat. Jadi mengajak orang-orang dari dulunya tujuannya dunia saja, sekarang tujuannya akhirat. Jadi di waktu kita mencari rezeki, bahkan kita membeli sepeda motor, membeli mobil misalnya, bagaimana tujuannya itu adalah akhirat. Bukan berarti kita harus meninggalkan, oh ini dunia, tinggalkan semua, mari kita ke masjid. Bukan, kalau ke masjid semua nanti gak jadi ya ibadahnya. Wa minal maksiati ila taati, dan mengajak manusia dari maksiat pindah kepada taat. Yang dulunya suka melakukan maksiat, ini beralih ke taat. Wa minal hirsi ila zuhdi, dari leburtunya ila zuhdi dan zuhud, dan mengajak manusia dari ambisi dunia menuju kepada kesuhudan. Wa minal bukhli ila sakhai, dari cerai ila sakhai dan lampe, mengajak manusia dari yang dulunya cenderung kikir ila sakhai kepada dermawan, lampe. Wa minasyaki, dari mang ilal yakini, dan yakin. Dari dulunya orang ada keraguan, itu pindah kepada yakin. Wa minal ghaflati, dan dari lalai ilal yaqظah, tidak sadar. Wa minal ghururi, dari tertipu ila taqwa, dan takwa. Ulang. Jadi tujuan kita, seharusnya tujuan kita di dalam memberi nasihat ialah mengajak manusia dari dunia ke akhirat, dari maksiat ke taat, dari ambisi dunia ke zuhud, dari kikir ke dermawan, dan dari ragu-ragu dalam banyak hal. Ragu-ragu dari rezekinya Allah misalnya. Ilal yakini, pindah kepada keyakinan, yakin semuanya, oh semuanya dari Allah. Dan dari kelalaian menuju kesadaran, dan dari ketertipuan menuju ketakwaan. Wa tuhabbibu ilaihim, dan lagi tujuannya wa tuhabbibu ban kotu nyenengaki sambian ilaihi dan nas al akhirat, ada akhirat. Wa tubghidha ban mabenci sambian ilaihi dan nas ad dunya, ada dunia. Dan tujuannya lagi bahwa kita mendorong orang-orang supaya cinta akhirat dan membenci dunia. Wa tu'allimahum ilmal ibadati, ban ngajari nas ilmal ibadah, tidak ilmu ibadah. Wa zuhdi, ban zuhud. Dan lagi di dalam memberi nasihat kita harus mengajari manusia, mengajari orang-orang tentang ilmunya beribadah. Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu itu bisa ditolak. Wa zuhdi, ban ilmu dan zuhud. Wala tuhirrahum bikaramillahi ta'ala azza wa jalla wa rahmatihi. Jangan sampai kita bencek nipo sampean humda nas bikaramillahi, kalaban Allah azza wa jalla wa rahmatihi, rahmat Allah uti, namun kun tak salat sekalian insya Allah belas bakun masuk suara kebendak resek sepakun sebuah. Jangan sampai kita memberi nasihat itu seperti itu. Jangan sampai menjadikan orang-orang itu menjadi terbuai dengan karunia Allah. Insya Allah mampu, insya Allah belas mungkin dalam kemaksiat agar dia bakun seorang. Jangan sampai menjadikan orang-orang itu terbuai. Li'anna al-ghaliba fi tibaihim az-zaygu an manhaj syar'i. Kenapa demikian itu?
Lianna al-ghaliba karena sangkuna sekapra fi tibaihim dalam watan nas azzaibu menika nyelempang an manhaj syar'i dari jalan syariat. Karena asli watan manusia itu cerita bisa itu akan nyelempang dari berpaling dari jalan syariat. Kalau dibiarkan seperti itu, artinya kita ini semuanya cerita bisa ya tidak sholat, tidak puasa. Kalau tidak sering ada orang yang memperingatkan, maka ya lama-lama tidak sholat, lama-lama tidak puasa. Kalau kita memperingatkan dan memberi nasihat kepada orang, ya pas seteka sekalian merapasa nih bola sekalian orang sama orang di Allah misalnya, diringatkan seperti itu bahaya. Atau mungkin ada orang yang sudah biasa berpuasa, mungkin tak puasa sekalian, mungkin ambil sekalian, Allah maha berludas tak gerai pemasuk neraka misalnya. Maka kita akan terbuai, orang itu akan meninggalkan puasa 1 kali, setelah 1 kali nanti 2 kali, mungkin sekali ada semua orang masa 2 kali ada semua orang, begitu 3 kali 4 kali, lama-lama ya tidak puasa. Kenapa? Karena itu memang kecenderungan kebanyakan manusia yaitu akan berpaling dari jalannya syariat. Wasa'yu fima la yarda wasa'yu ban ajalan fima dalam barang la yarda setari doa Allah besar Allah Ta'ala bihi kalaban amma. Dan watak manusia itu aslinya juga cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Kalau nggak percaya buktinya begini. Coba seandainya kita ini diberi waktu 1 jam yang mana selama 1 jam itu tidak ditulis amalnya oleh Allah. Dosa akibat beri kecer. Tentunya dia tidak akan melakukan hal-hal yang baik. Justru akan cenderung melakukan hal-hal yang maksiat. Apa itu artinya? Artinya bahwa kebanyakan hati manusia itu cenderung untuk tidak melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Wal istisaru, ini lanjutan yang barusan, kecenderungan watak manusia itu wal istisaru benyar wan alaqu bil akhlaqir radiyati kalawan akhlak ini fa'alki maka nifaakina sambian fa'alkil maka nifaakina sambian fi qulubihim dalam hatinan nas arbu bada taqo warawihum wa hadzirhum amma yastaqbiluna minal makhawfi wala'alla sifati batinihim tatagayyaru wa mu'amalata zahirihim yatabaddal. Maka masukkan ke hati orang-orang itu perasaan takut kepada Allah dan kesadaran akan konsekuensi yang akan dihadapi di akhirat. Barangkali dengan hal yang demikian itu sifat-sifat batinnya mereka akan berubah dan pekerjaan zahir mereka juga akan berganti. Wa yatadhharu al-hirsa war-rubata fi ta'ati war-rujuha anil maksiyah. Dan dengan demikian akhirnya mereka dari ambisi dunia akhirnya berubah menjadi senang taat. Wa hadza tariqul wa'di, dan inilah cara memberi nasihat. Wan nasihati, inilah cara nasihat yang sebenarnya. Wa kullu wa'din la yakunu hakadha fa huwa wabalun amman qala wasami. Dan setiap nasihat yang tujuannya tidak sedemikian, maka itu sebenarnya adalah mengakibatkan hal-hal yang buruk pada orang yang mendengarkan, pada orang yang berbicara dan pada orang yang mendengarkan. Balkila innahu ghaulun wa syaitan. Bahkan ada yang mengatakan itu lebih buruk daripada hantu dan setan. Yadhhabu bil khalqi an tariqi, yang membawa manusia dari jalan Allah. Wa yuhlikuhum, dan membinasakan manusia. Wa yajibu alaihim ay yafirru minhu, maka wajib atas kita untuk meninggalkan hal-hal yang sedemikian.
li'annama yufsidu hadzal qaila min dinih. Kenapa? Karena orang yang berpidato dengan tujuan hal-hal yang lempang seperti yang dikatakan tadi, itu akibat buruknya justru lebih parah dari apa yang ditimbulkan oleh setan. Setan sendiri tidak bisa melakukan hal yang demikian. Wa man kanat lahu yadun wa qudratun yajibu alaihi ayyunzilahu an manabiril mawa'id. Dan barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan orator-orator yang demikian itu, maka harus diturunkan dari mimbar-mimbarnya dan dicegah agar tidak berpidato di depan umum. Kenapa? Karena itu termasuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Demikian atas segala kekurangan mohon maaf. Apabila ada benarnya itu semata dari Allah, dan apabila ada kesalahan itu semata dari kelemahan saya selaku penyaji di sini. Gimana? Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kan?